Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pradika Gusti Aryabi dari kelas SI 2016A. Masih sama, kita di sini akan mengerjakan post test, dan kali ini saya sudah sampai di post test yang kedua modul 9. Oke, langsung aja kita lihat studi kasusnya. Buatlah queue yang memiliki isi elemen berupa data pengunjung kafe beserta pesanannya. Buatlah program utamanya beserta prosedur dan fungsi yang dibutuhkan. Buat simulasi ketika ada konsumen yang masuk antrian dan ada konsumen yang keluar dari antrian. Oke, mungkin di sini saya akan menggunakan sintaks pada post test yang pertama di modul 9. Jika kalian tidak tahu, kalian bisa cek video sebelumnya di channel saya. Oke, kita akan langsung aja buka programnya. Nah, sintaks pada post test pertama modul 9 ini seperti ini ya. Antrian dengan data konsumen. Sedangkan pada yang kedua yaitu pengunjung kafe, kita bisa ganti saja, bukan ganti, bisa tambah saja dengan memasukkan variabel pesanan untuk si pengunjung itu memesan apa di kafe itu. Oke. Uh, Apa saja yang harus kita lakukan, yaitu kita tambah di variabel struct-nya, yaitu kita tambah pesanan dan dengan array-nya 50 saja ke Bapak. Oke. Lalu pada saat input data, nah, kita tambahkan juga mengenai pesanannya, masukkan pesanan. Oke, supaya rapi kita samakan titik duanya sejajarkan di sini, maka akan disimpan di variabel pesanan. Oke, selanjutnya untuk yang hapus tidak ada yang kita ubah, dan ada sorry, yang hapus di sini kita akan tambahkan pesanan. Oke, alamat pesanan kedua. Ntar kita samain dulu. Supaya nggak ribet, kita bawahin aja ya. Enter. Kok nama alamat enter. Kok pesanan dan di variabel konsumen apa namanya, pesanan. Oke, sudah benar. Enter, tekan enter. Ini ya. Nah, maka pada saat proses penghapusan kita akan tampilkan juga pesanannya. Oke. Kita lihat, tidak ada data konsumen. Nah, berarti ini juga harus ditambah. Kita kopas saja supaya cepat. Nah, code dengan ininya pesanan. Nah, iya. Berarti ini juga nggak perlu pakai /n, soalnya di belakangnya udah ada handle. Oke.
pesanan konsumen, kita ganti indeksnya jadi Z+1. Pesanan ini nggak usah ya, nggak usah ini, nama ganti aja ku handle. Oke, ini juga kopikan saja biar cepat. Jadi kita akan menampilkan pesanannya juga, tambahkan ini tanpa +1 pesanan dan handle. Yes. Kita lupa mengganti bentuk kurung perawalnya versi di sini. Nah, di sini. Oke. Saya rasa untuk sintaks penambah pesanan, oh iya, ganti judul juga. Kita ganti saja nama kafenya, Cafe Barokah Makmur sebagai contoh saja ya. Oke. Oke, saya rasa ini sudah. Untuk melakukan pengecekan, kita bisa klik icon ini atau compile this file. Nah, masih sama seperti pada post 1, ada error 2 mengenai ambigu operator. Tapi kita sudah bisa running hasil programnya dan tanpa ada error pada hasil runningnya. Hanya saja pada saat compile ada error di sini. Saya juga kurang mengerti kenapa. Oke, kita bisa lakukan running programnya. Kita lakukan run dan klik run. Oke, bismillah, semoga tidak ada yang salah. Kita bisa lihat Cafe Barokah Makmur. Nah, kita buat simulasinya. Masukkan data konsumen. Pada saat pertama si konsumen datang ke cafe, maka akan mengisi data konsumen, yaitu pada pilihan yang ke A. Nah, antrian yang ke 1, maka nama kita gunakan predika lagi, alamatnya Kuningan lagi, dan pesanannya itu apa ya, di cafe biasanya jajan apa sih? Kopi luwak, padahal saya nggak suka kopi ya. Oke, lagi masukkan data konsumen Gusti. Nah, jadi ada konsumen lain di cafe tersebut. Masukkan alamatnya Cirebon, pesanannya nasi goreng. Oke. Nah, jika ada konsumen lagi, maka kita pilih A untuk memasukkan data konsumen, yaitu sudah masuk ke antrian ketiga si Aryabi Majalengka, dan pesanannya adalah apa ya? Pesanannya itu nasi uduk. Oke, ini contoh-contoh aja ya. Mungkin kalau buat program secara benerannya mah tidak nasi uduk, cafe barokah nama. Oke. Dan kita bisa melihat data konsumen yang ada pada antrian, yaitu dengan memilih menu C. Nah, kita bisa lihat antrian yang pertama dengan nama Pradika, alamat Kuningan, dan pesanannya adalah kopi luwak. Antrian yang kedua yaitu namanya Gusti, alamatnya Cirebon, pesanannya nasi goreng. Antrian yang ketiga namanya Aryabi, alamatnya Majalengka, pesanannya nasi uduk. Oke. Dan di sini pada studi kasus nah, dan ada konsumen yang keluar dari antrian, maka kita akan memilih B. Konsumen keluar antrian B. Nah,
Konsumen dengan data berikut akan keluar dari antrian. Namanya Pradika, alamat Kuningan, pesanan kopi luwak. Kenapa Pradika yang keluar? Seperti kita ketahui bahwa Q ini adalah menghanut sistem FIFO atau first in first out. Maka si konsumen yang pertama datang, maka konsumen yang pertama datang itu juga adalah konsumen yang pertama keluar. Oke, tekan enter dan kita bisa lihat data konsumennya lagi. Nah, si Pradikanya sudah gak ada, otomatis sudah tidak ada pada kafe tersebut dan sudah melakukan pembayaran dan sebagainya. Otomatis pada antrian yang pertama yaitu jadi ditempati oleh si Gusti yang alamat Cirebon dan pesanannya nasi goreng. Antrian yang kedua jadi namanya yang si Aryabi, alamatnya Majalengka dan pesanannya nasi uduk. Oke, saya rasa programnya sudah benar. Uh, Programnya sudah benar dan sesuai dengan yang ada pada studi kasusnya. Kita sudah membuat simulasi dan membuat data pada kafe pada proses masuk maupun keluar antrian atau lihat data konsumen. Oke, modul 9 sudah selesai di posisi yang kedua. Untuk kekurangannya saya mohon maaf dan saya juga pasti akan terus belajar agar bisa lebih baik lagi dari sekarang. Dan terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share agar bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.